Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ya, semuanya udah siap semua ya ternyata. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme gerak pada otot. Otot memiliki kemampuan ekstensi dan kontraksi. Ekstensi artinya memanjang dan kontraksi artinya memendek. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Nah, otot strukturnya itu ada beberapa bagian. Bagian-bagiannya dapat kita lihat bahwa dalam otot itu ada beberapa miofibril, bahkan banyak sekali miofibril. Miofibril tersebut ternyata tersusun lagi oleh filamen tebal atau miosin dan filamen tipis atau aktin. Filamen-filamen tersebutlah yang nantinya akan bergerak pada saat otot tersebut relaksasi maupun kontraksi. Ini merupakan gambaran dari sel otot kita, di mana ada membran sel, di dalamnya ada retikulum sarkoplasma, ada ion kalsium, dan ada pula aktin dan miosin. Aktin ditunjukkan pada bola-bola berwarna orange, yaitu yang merupakan dia menggulung-gulung, dan miosinnya ditunjukkan pada gambar seperti silindris, memiliki kepala yang berwarna ungu muda. Nah, ini merupakan gambaran dari proses kontraksi, di mana ketika ATP masuk ke dalam membran sel, dia akan terikat dengan kepala miosin. Tetapi sebelum terikat tersebut, ATP akan hidrolisis menjadi ADP plus fosfat. Nah, ketika sudah terikat, maka kepala miosin tersebut akan mengikat sisi pengikat miosin di aktin. Kemudian setelah terjadi ikatan silang tersebut, maka kepala dari miosin akan menarik aktin menuju pusat sarkomer, sehingga aktin akan memendek dan terjadilah suatu kontraksi pada otot manusia. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ADP dan PI-nya dia juga melepas. Akan tetapi kepala dari miosinnya itu akan tetap sampai nantinya ada ATP yang datang kembali. Untuk saraf tiba di neurotransmitter, terjadi pelepasan asetilkolin, memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Impuls yang menuju retikulum akan membuka sehingga ion kalsium akan mengalir ke miofibril dan memicu kontraksi. Ion kalsium akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin akan mengaktifkan tropomyosin di kepala miosin, sehingga dia akan menarik si aktin. Ketika ATP datang, dia akan dihidrolisis terlebih dahulu menjadi ADP plus fosfat di bagian kepala miosin. Kemudian kepala miosin akan terikat pada bagian aktin, kemudian menarik aktin menuju pusat sarkomer. Inilah yang disebut dengan kontraksi. Nah, ketika sudah menuju pusat sarkomer tersebut, ADP dan fosfatnya akan melepas. Ini yang disebut dengan reaksi relaksasi. Nah, ini adalah videonya. Dia akan mengikat, ADP-nya melepas. Ini merupakan reaksi relaksasi, kemudian ada ATP kembali, kemudian akan terjadi kontraksi lagi. Itulah tadi penjelasan mekanisme gerak pada otot pada sistem gerak manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.